Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Ini hanya kesalahpahaman, saya salah. Saya seharusnya tidak meragukan Anda, Long Hao Shen. Aku mohon, cepat lepaskan aku. Keir tidak berani mengerahkan kekuatan dalam perjuangannya, belatinya sangat tajam, dan situasinya akan menjadi lebih rumit jika lukanya terus meluas. Long Hao Shen sedikit terkejut sebelum menampilkan senyum lebar, aku tidak ingin melepaskanmu. Kesempatan memelukmu ini adalah sesuatu yang aku peroleh dengan susah payah. Keir dengan bersemangat berkata, bodoh, aku akan membiarkanmu memelukku lagi di masa depan, jadi cepatlah dan lepaskan aku. Belati saya memiliki efek menyerap kekuatan hidup, jadi jika ini terus berlanjut, kekuatan hidup Anda akan habis seluruhnya. Anda berjanji untuk melindungi saya selamanya, bagaimana Anda bisa melakukannya jika Anda bahkan tidak bisa melindungi tubuh Anda sendiri? Satu ons keheranan muncul di wajah Long Hao Shen, membawa sedikit kelicikan, saat dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, aku akan mengukir kata-kata ini ke dalam pikiranku. Baru saat itulah dia akhirnya melepaskan lengannya dari pelukannya. Keir telah membuat persiapannya sejak lama, dan mengeluarkan belatinya seperti sambaran petir. Segera, gelombang darah meledak keluar dari dada Long Hao Shen dan menembak keluar dari punggungnya saat ia lemah jatuh. Meskipun Keir buta, gerakannya sangat cepat dan akurat. Dengan kecepatan kilat, dia bergegas maju untuk menopang tubuhnya dengan jari-jarinya diletakkan di dadanya serta punggungnya, mencegah darahnya mengalir keluar. Cahaya keemasan lembut, membentuk pola segi enam, muncul di tanah dan menerangi seluruh tubuh Long Hao Shen. Seketika, darah berhenti mengalir dan Long Hao Shen hanya bisa merasakan perasaan ringan dan hangat di lokasi luka. Detik berikutnya, perasaan sedingin es menghilang dan energi spiritual terkonsentrasi di podium tersebar saat lukanya pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Orang yang bertindak adalah kepala aula tambahan dari kuil imam, Kardinal Ruo Shui. Dengan ringan menggelengkan kepalanya, Ruo Shui tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan komentar dengan suara rendah, benar-benar sepasang anak kecil yang bodoh. Ksatria penjaga juga memiliki keterampilan penyembuhan, tetapi dalam hal ini, dibandingkan dengan pendeta yang berspesialisasi di dalamnya, ada kesenjangan yang cukup lebar. Bahkan ketika para pendeta menggunakan kemampuan suci yang sama, efek akhirnya akan berbeda. Dalam hal penyembuhan, para priest memegang kendali yang lebih baik atas kemampuan mereka, dan cahaya suci mereka bahkan lebih lembut. Dengan kehadiran kardinal puncak seperti Ruo Shui di dekatnya, bahkan mati secara sukarela akan sangat sulit, selama kepalanya tidak terluka parah. Yang Haohan menggelengkan kepalanya dengan ketidakberdayaan. Saat dia melangkah maju, kilatan cahaya keemasan muncul dan dia menghilang tanpa pemberitahuan. Jelas, sisa masalah ini tidak membutuhkan intervensi langsungnya. Han Qian terbatuk sekali sebelum melihat 5 master aula tambahan lainnya, apa yang akan kita lakukan dengan permintaan Long Hao Shen? Mari kita berikan pendapat kita karena situasi seperti ini belum pernah muncul sebelumnya. Menurut semua yang Long Hao Shen katakan, meskipun memiliki 2 orang yang dipilih dalam 16 besar bukannya satu belum pernah terlihat sebelumnya dalam sejarah pasukan perburuan iblis, itu seharusnya tidak menghalangi keadilan proses. Lebih jauh lagi, dia rela melepaskan hadiah tungku spiritual untuk ini. Saya cenderung menyetujui permintaannya. Suis Feng, bagaimana denganmu? Ying Suis Feng mengerang tanpa menahan diri, merasa murung jauh di lubuk hatinya. Si tua bodoh ini sangat licik, dengan putri kecil kami Keir di sini, bagaimana mungkin saya tidak memberikan persetujuan saya? Aku tidak keberatan. Meskipun dia merasa sangat muram tentang ini, dia masih memberikan persetujuannya dengan gumaman. San Sui merenung sebentar, sebelum menjawab, sepertinya tidak sesuai dengan aturan, jika pesaing muda masa depan merujuk pada urusan ini, mungkinkah kita harus terus membuat pengecualian seperti ini? Guru Saint Mage Lin Chen berbicara kembali dengan senyum di wajahnya, kakak perempuan San Sui, Anda tidak boleh berbicara seperti ini. Sepertinya Long Hao Shen ini tidak jauh lebih tua dari 10 tahun, tetapi masih berhasil muncul sebagai juara terakhir. Saya khawatir tidak akan mudah bagi pemuda masa depan untuk mencapai prestasi yang luar biasa. Selanjutnya,
Masalah ini benar-benar karena suatu kebetulan. Jadi, kita harus menuruti permintaan Long Hao Shen. Hanya saja, bukankah harga kompor spiritual ini agak terlalu mahal? Saya pikir kita harus lebih fleksibel dengan keadaan. Han Qian menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kita tidak meminta dia untuk membayar hadiah lain sebagai harga, bagaimana mungkin kita tidak membiarkan orang lain memilih anggota regu lain? Masih lebih baik seperti ini. Kami membuat pengecualian besar untuk aturan kali ini, jadi di masa depan, setiap kali seseorang memasuki 3 besar, dia akan dapat memilih untuk melepaskan kompor spiritual untuk anggota lain untuk pasukan pribadinya. Tapi anggota tambahan ini tidak boleh berada di 16 besar. Apa pendapat semua orang tentang ini? Ruo Shui menganggukkan kepalanya dan berkata, ayo lakukan seperti ini akan membawa nafas baru bagi umat manusia. Anda mendapat persetujuan saya. Ola pembantu kuil prajurit Ren Wokuang juga memberikan persetujuannya, saran saudara Han cukup adil. Untuk berhasil melatih ke tingkat kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda, anak-anak ini tidak sesederhana itu. Mereka pasti hampir tidak memiliki masa kanak-kanak sama sekali. Sebagai orang tua mereka, kita tidak bisa terlalu keras terhadap mereka. Membiarkan keduanya, dengan hubungan yang begitu baik, berada dalam tim yang sama akan berkontribusi besar pada kolaborasi semua anggota di dalamnya bersama-sama. Han Qian tersenyum, karena semua orang setuju, saya akan segera mengajukan permintaan ini kepada pemimpin aliansi segera setelah saya kembali, melihat bahwa itu telah mendapatkan persetujuan dari semua wakil pemimpin aliansi. Pembentukan tim dengan Rowlet akan berlangsung besok. Long Hao Shen sangat bersukacita, dengan hormat membungkuk pada 6 Master Aula tambahan dan berkata, terima kasih banyak kepada kalian semua senior atas bantuan Anda. Han Qian membuka matanya lebar-lebar tanpa menahan diri, memelototinya, cepat dan istirahatlah, bocah gila. Saya benar-benar tidak tahu apakah yang Anda lakukan pantas dipuji. Long Hao Shen menjulurkan lidahnya. Pada saat itu, dia akhirnya terlihat, sampai batas tertentu, seperti anak laki-laki berusia 14 tahun. Han Qian berbalik, dan menghadapi pesaing lain yang belum pergi, berteriak keras, apa yang masih kamu lihat? Semuanya berubah menjadi debu. Para pemuda segera bubar dalam keadaan gempar, mendiskusikan hal-hal hari ini yang cukup sulit untuk dikomentari. Li Xin buru-buru maju. Melihat noda darah di dada Long Hao Shen, dia benar-benar tertekan. Lil, bro, apakah benar-benar ada kebutuhan untuk itu? Long Hao Shen tertawa kecil, tapi tidak mengatakan apa-apa, dia hanya memegang erat tangan kecil Keir yang sedingin es. Li Xin tidak membahas masalah ini lebih dalam. Hanya, kesannya tentang Hao Shen menjadi lebih besar dari sebelumnya. Diam-diam menatap Long Hao Shen, yang diam-diam pergi sambil memegang tangan Keir, dia datang untuk mengepalkan tinjunya. Batuk-batuk diam-diam, Lin Xin kembali ke akal sehatnya. Berbalik, yang bisa dia lihat hanyalah kakeknya berdiri di sampingnya dengan tatapan serius. Kakek, Lin Xin menunduk. Sejak kecil sampai sekarang, dia telah dimarahi dan dipukul oleh kakeknya berkali-kali. Namun, kutukan gila yang dia harapkan kali ini tidak datang. Sebuah tangan besar dan hangat diletakkan di bahunya, menepuknya dengan lembut. Agar kamu berdiri pada saat itu, tampaknya kamu setidaknya seorang pria pada akhirnya. Menepuk sekali lagi bahu cucunya, Lin Chen mengambil langkah besar. Di sudut mulutnya muncul senyuman. Tampaknya cucunya, yang awalnya berperilaku sangat tidak menyenangkan, akhirnya tumbuh dewasa. Lin Xin, bagaimanapun, telah berdiri untuk membela Long Hao Shen dan selanjutnya memutuskan untuk memikul semua tanggung jawab atas masalah itu. Akhirnya, cucunya tidak mempermalukannya. Sampai batas tertentu, ia mulai tumbuh sebagai pria sejati. Melihat sosok kakeknya dari belakang, Lin Xin tiba-tiba merasakan perasaan menggelora yang keluar dari lubuk hatinya, entah bagaimana menindasnya. Kedua matanya menjadi lembab, saat dia menggumamkan kata-kata yang hanya dia yang bisa mendengarnya, Ibu, akan sangat bagus jika kamu masih hidup. Keir mengambil tangan Long Hao Shen, sering memeriksa denyut nadi pergelangan tangannya, untuk memastikan bahwa tubuhnya dalam kondisi baik.
Baginya yang berhasil sepenuhnya menghilangkan efek tambahan dari belatinya dengan begitu mudah, kemampuan penyembuhan Kardinal Ruoshui benar-benar terbaik. Sekarang, Long Haoshen hanya merasa sedikit lemah karena kehilangan darah, bahkan luka lain di tubuhnya secara tidak sadar disembuhkan olehnya. Itu membuktikan betapa pentingnya seorang imam yang luar biasa bagi sebuah tim. Itu adalah jaminan kelangsungan hidup seluruh pasukan. Keir adalah orang yang memimpin Long Haoshen kembali ke hotel. Dia pergi sejauh untuk masuk ke kamarnya untuk pertama kalinya. Li Xin tidak tinggal lama, setelah memastikan bahwa luka Long Haoshen tidak terlalu buruk untuk terakhir kalinya, dia perlahan melangkah mundur, meninggalkan dua kekasih kecil ini sendirian. Long Haoshen menarik Keir, membiarkannya duduk di sisinya sebelum dengan lembut mengangkat cadarnya. Keir dengan cepat menundukkan kepalanya, memperlihatkan wajahnya yang cantik yang memerah. Apakah kamu masih merasa tidak enak badan? Anda memuntahkan darah sebelumnya. Long Haoshen mempelindung pergelangan tangannya, menggunakan mantel suci tambahannya, untuk menutupi mereka berdua di dalamnya. Merasakan sensasi hangat dari mantel suci, Keir dengan ringan menggelengkan kepalanya. Maaf Haoshen, akulah yang menyebabkan kecelakaan hari ini. Jika saya tidak begitu gelisah, Anda tidak akan. Long Haoshen memulai, Keir, akulah yang seharusnya memberitahumu tentang masalah ini dengan Lin Xin sebelumnya. Bagaimana saya bisa menyalahkan Anda? Keir menggelengkan kepalanya dan berkata, akulah yang tidak percaya padamu. Ini sudah kedua kalinya, setelah yang pertama dan kedua, saya tidak akan membiarkan ketiga kalinya terjadi. Di masa depan, apapun yang akan Anda lakukan, saya akan memiliki kepercayaan penuh pada Anda dan mendukung Anda dalam pilihan Anda. Saya tidak akan membiarkan situasi seperti hari ini terulang lagi. Melihat wajahnya yang sangat cantik, dan mendengarnya berbicara tentang tanggung jawabnya seperti ini, Long Haoshen tidak bisa menahan diri untuk tidak meregangkan lengannya dan dengan lembut menariknya ke dalam pelukannya. Meskipun Keir ramping, tubuhnya terasa sangat lembut. Memeluknya di dadanya terasa sangat nyaman. Sejak Long Haoshen memeluknya untuk pertama kalinya, dia sangat menikmati perasaan seperti ini. Wajah cantik Keir berubah bahkan lebih merah, tapi dia tidak menunjukkan perlawanan sedikit pun. Dengan lemah lembut meringkuk di dadanya, dia tidak menunjukkan tanda-tanda wajahnya yang biasanya tanpa ekspresi. Sebaliknya, kebahagiaan yang dia pancarkan hanya diperkuat seiring berjalannya waktu. Masalah hari ini menyebabkan mereka berdua mengalami cedera, dan bahkan mengganggu seleksi perburuan iblis, tetapi itu membuat mereka merasa lebih penting bahwa mereka terikat satu sama lain dengan lebih baik. Demi Long Haoshen, Keir kebobolan dua kali, semua untuk suaminya. Lebih penting lagi, kesalahan Long Haoshen adalah apa yang menyebabkan dia memuntahkan darah. Untuk menghasilkan efek seperti itu, seberapa sayangkah tempat Long Haoshen di hatinya. Dan demi dia, Long Haoshen lebih suka meninggalkan harta karun dari surga yang dikenal sebagai kompor spiritual, dan bahkan bersedia untuk meninggalkan tempatnya sebagai anggota Demon Hunting Squad. Lebih penting lagi, demi mengurangi kesan buruk Zheng Yue tentang dirinya, dia tidak ragu-ragu menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya untuk menunjukkan perasaan tulusnya. Poin utama dari pelukan yang mereka berdua lakukan bukanlah tentang tubuh mereka yang menempel erat satu sama lain, tetapi yang lebih penting, jarak antara hati mereka menyempit. Itu berlangsung sampai senja, ketika Long Haoshen akhirnya mengirimnya kembali ke kediamannya. Meskipun mereka melewati begitu banyak tikungan, pada akhirnya, semuanya telah terpecahkan. Hal ini memungkinkan Long Haoshen merasa sangat lega. Tidak terpisah dari Keir, itu adalah premis utama. Meskipun sekarang, masalah ini akhirnya terselesaikan. Long Haoshen akhirnya bisa memusatkan perhatiannya pada upacara pemilihan besok. Pada akhirnya, siapa yang akan menjadi bagian dari pasukan perburuan iblisnya? Dia sudah memilih dua orang, Lin Xin dan Keir. Jadi sekarang, hanya tersisa tiga orang lagi, seorang priest, warrior, dan summoner. Tentang fakta bahwa ia meninggalkan kompor spiritual demi Keir, Long Haoshen tidak merasakan penyesalan sedikit pun. Baginya,
Bahkan 10 atau 100 tungku spiritual tidak dapat dibandingkan dengan KR-nya. Pagi yang cerah. Matahari sedang terbit, membuat kota manusia yang paling penting ini berkilauan suci. Stadion Night sekali lagi penuh dengan kegembiraan. Banyak peserta yang datang saat subuh, antusias berdiskusi dengan orang-orang yang mereka kenal tentang semua yang terjadi kemarin. Terlepas dari apakah itu pertempuran antara Long Haoshen dan Yang Wenzhao, atau keterikatan perasaan yang terjadi sesudahnya, semuanya menjadi topik diskusi. Namun, fakta yang paling banyak dibicarakan sebenarnya adalah tahta surgawi yang dirilis Yang Haohan saat itu. Yang paling membanggakan adalah para pesaing dari kuil ksatria. Mendengar orang lain membicarakannya dan melihatnya secara pribadi memberikan perasaan yang sama sekali berbeda. Kekuatan mutlak tahta surgawi adalah sesuatu yang bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 dari kuil assassin, Zheng Yue, tidak berani melawan secara membabi buta. Itu adalah artefak surgawi yang asli. Long Haoshen, Keir, dan Li Xin tiba bersama. Tetapi saat melihat mereka memasuki stadion, para pesaing lain tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Semua tatapan diarahkan ke Long Haoshen dipenuhi dengan kekaguman. Meskipun muda, dia memiliki keberanian untuk menantang aturan aliansi. Dia bahkan melawan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Keberanian ini bukanlah sesuatu yang dimiliki semua orang. Fakta yang paling mengejutkan mereka adalah, bahkan setelah semua yang telah dia lakukan, dia terlihat baik-baik saja. Namun, beberapa melihat Long Haoshen dengan kasihan. Lagi pula, apa yang telah dia tinggalkan adalah kompor spiritual. Selanjutnya, dia adalah sang juara, yang memiliki prioritas dalam pemilihan tungku spiritualnya di antara ketiganya. Karena alasan ini, penolakannya tampak lebih menyedihkan. Setelah malam istirahat, Lin Xin tampaknya telah pulih ke kondisi yang baik, saat dia mengambil inisiatif untuk memanggilnya, Haoshen. Long Haoshen samar-samar tersenyum, mengulurkan tangan kanannya padanya sebelum berkata, "Kakak Lin, nanti kita akan menjadi mitra regu." Lin Xin mengibaskan rambut hijau tua miliknya sebelum mengulurkan tangannya secara bergantian, "Kami bukan hanya mitra, tetapi juga saudara." Saat kedua tangan menggenggam yang lain, Long Haoshen mengangguk padanya. Seperti sebelumnya, setelah melihat Lin Xin, kulit Li Xin tidak terlihat begitu baik. Dia hanya mendengus dingin sebelum memutar kepalanya. Jika bukan karena orang ini, segalanya tidak akan menjadi begitu rumit. Tentu, 3 botol pil yang diberikan Lin Xin saat itu sangat berharga. Namun, apa yang Long Haoshen harus berikan sebagai imbalan tidak hanya tempat di timnya sendiri, tetapi di samping dan yang lebih penting, dia harus membayar harga kompor spiritual. Itu tidak bisa dibandingkan dengan pil-pil itu. Lin Xin tidak berani memprovokasi orang-orang dalam kelompok Long Haoshen dan pergi ke depan untuk mencari tempat duduk. Setelah waktu yang singkat, semua pesaing bersatu kembali. 6 aula pembantu dari 6 kuil besar juga masuk perlahan, naik ke peron kemarin sekali lagi. Suasana hati Han Qian tampaknya telah kembali normal. Menghadapi para pemuda yang duduk di ruang tunggu ini, dia menyatakan dengan suara yang dalam, "Kemarin, pertandingan seleksi terakhir akhirnya berakhir. Meskipun beberapa insiden terjadi pada akhirnya, sebenarnya, kompetisi seleksi perburuan iblis berjalan lancar, dan dari semua kuil, beberapa pemuda luar biasa keluar. Benar sekali, kami sangat bersyukur. Sekarang, sebelum upacara pemilihan berlangsung, saya memiliki sesuatu untuk diumumkan." Para pesaing secara alami tahu tentang apa yang akan dia nyatakan, tetapi mereka semua masih mendengarkan dengan penuh perhatian. Han Qian mengumumkan, mengingat situasi yang muncul kemarin, dan tentang permintaan juara Long Haoshen, kami datang untuk bernegosiasi dengan kepala dan bawahan aliansi dan mendapatkan persetujuan mereka tentang masalah ini. Keputusan terakhir adalah mulai sekarang dan seterusnya, di akhir seleksi perburuan iblis, setiap pesaing yang akan masuk 3 besar akan memiliki kemungkinan untuk melepaskan hadiah untuk memilih orang lain untuk ditambahkan ke pasukan perburuan iblis mereka sendiri. Namun, di antara 2 orang yang dipilih, 1 tidak dapat masuk 16 besar. Setelah pidato ini, banyak komentar terdengar dari ruang tunggu.
Sedemikian rupa sehingga Long Haoshen bisa mendengar apa yang dikatakan beberapa pesaing wanita. Jika seseorang bersedia melepaskan kompor spiritualnya untukku, aku bersedia menikah dengannya. Berbalik dan melihat Keier, yang telah mengenakan kerudung bersih, Long Haoshen samar-samar tersenyum. Dibandingkan dengan Keier, apa yang bisa dianggap sebagai kompor spiritual? Han Qian berkata, jika tidak ada yang keberatan, upacara pemilihan kita mungkin akan dimulai lagi. Long Haoshen, Yang Wenzhao, Mu Ning, naik ke atas panggung. Yang lain harus mengikuti anggota staf. Long Haoshen berdiri dan maju dengan langkah besar. Setelah menjalani proses penyembuhan tadi malam, kondisi tubuh dua lainnya jauh lebih baik. Mereka bertiga memanjat teras sekali lagi, berdiri di depan Han Qian dan Master Aula tambahan lainnya. Tampilan Han Qian menyapu melewati 3 orang sebelum akhirnya berhenti di tubuh Long Haoshen. Long Haoshen, saya akan bertanya sekali lagi. Apakah Anda masih bersikeras pada pilihan Anda dari kemarin untuk melepaskan hadiah kompor spiritual? Long Haoshen mengangguk tanpa ragu sedikit pun, ya. Pilihan saya adalah, seperti sebelumnya, Keier dan Lin Xin. Han Qian mengangguk dan berkata, bagus. Keier, Lin Xin, melangkah maju. Apakah Anda bersedia menjadi bagian dari pasukan Long Haoshen ini? Saya bersedia. Lin Xin dan Keier memberikan jawaban yang sama hampir bersamaan. Di bawah bimbingan anggota staf, Keier dan Lin Xin maju ke peron. Mereka berdua berdiri di samping kursi pertama. Han Qian menoleh untuk melihat Yang Wenzhao, peringkat kedua kompetisi individu. Yang Wenzhao, Anda dapat membuat pilihan Anda juga. Tatapan Yang Wenzhao menyapu melewati para pesaing sebelum akhirnya berhenti pada sosok yang relatif kecil. Tanpa ragu, dia berkata, mitra yang saya pilih adalah Chen Yinger dari kuil spiritual. Terengah-engah keheranan tiba-tiba naik dan turun berturut-turut dari bawah. Bahkan para Master Aula tambahan terlihat sangat bingung, hanya Han Qian yang terlihat seperti seseorang yang mengerti dengan jelas situasinya. Banyak orang berpikir, ada apa dengan 2 orang dari kuil ksatria itu? Siapa Chen Yinger ini? Setidaknya, dia sama sekali bukan bagian dari 16 besar. Pilihan yang begitu berharga dari ksatria Starlight Unicorn ini sebenarnya diarahkan untuk memilih seseorang di luar 16 besar. Dan dari nama orang ini, lebih jauh lagi, dia adalah seorang gadis. Mungkinkah kuil ksatria hanya penuh dengan perasaan sayang? Han Qian memandang Chen Yinger yang mungil ini dan bertanya padanya, Chen Yinger, apakah kamu bersedia menjadi anggota pasukan Yang Wenzhao? Chen Yinger melirik Yang Wenzhao, berdiri di atas panggung, sebelum memutar kepalanya dengan gerakan berlebihan, dan menggunakan suara yang agak lancip untuk menjawab, aku tidak mau. Badoom. Seluruh stadion menjadi gempar sekali lagi. Wajah kepala pembantu 6 kuil besar menjadi pemandangan yang sangat menakjubkan untuk dilihat. Apakah anak ini benar-benar ahli dalam memilih pertengkaran? Di antara penampilan mereka, yang terlihat paling jelek adalah San Sui yang, dipenuhi amarah, tidak mengatakan apa-apa lagi. Wajah Han Qian sedikit tenggelam, saat dia bertanya, Chen Yinger, apakah kamu yakin akan hal ini? Tanpa ragu sedikit pun, Chen Yinger menjawab, saya yakin akan hal itu. Siapa yang ingin berada di pasukan perburuan iblis yang sama dengan orang ini? Dari penampilan mereka, banyak pesaing wanita yang sangat cemburu dan bingung. Untuk kompetisi tahun ini, meskipun Long Haoshen berakhir sebagai juara, yang paling menarik bagi pesaing wanita adalah Yang Wenzhao. Pertama, itu adalah masalah usia. Meskipun Long Haoshen luar biasa dan bahkan lebih tampan, dia terlihat terlalu muda. Untuk gadis-gadis ini, yang usianya sekitar 20 tahun, pada dasarnya tidak ada pemikiran seperti ini. Kemudian, itu juga karena hubungannya dengan Keier. Bukankah dia menempel padanya seperti lem, berbagi perasaan bersama? Siapa lagi yang bisa mendapat kesempatan? Tapi Yang Wenzhao tidak sama, dia tidak hanya memiliki usia yang pas, tetapi lebih jauh lagi, dia memiliki kekuatan yang luar biasa selain Gunung Indah yang dikenal sebagai Starlight Unicorn. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar pesaing wanita menganggapnya sebagai pasangan pria yang ideal. Tetapi pada saat itu,
mereka mendengar dia mengatakan pilihannya adalah Chen Yinger. Jelas, alasannya bukan tentang kekuatan bertarung. Han Qian memandang Yang Wenzhao, dan menyatakan, Chen Yinger tidak mau memasuki pasukan Anda dapat memilih sekali lagi. Penampilan Yang Wenzhao menjadi sangat suram. Yinger, Yinger, apakah ini lelucon? Tapi apa yang bisa dia lakukan jika Chen Yinger tidak mau menerimanya? Bahkan jika dia memilih untuk melakukan hal yang sama seperti Long Hao Shen, dia masih membutuhkan persetujuan gadis itu. Diam-diam menghela nafas pada dirinya sendiri, dia ragu-ragu sejenak sebelum menyatakan, saya memilih Huang Yi dari kuil mage. Han Qian mengangguk, sebelum menyatakan, Huang Yi, apakah kamu bersedia menjadi anggota tim Yang Wenzhao? Berdiri di baris pertama, Huang Yi menjawab tanpa ragu sedikit pun, saya bersedia. Meskipun Yang Wenzhao adalah seorang Retribution Knight, bukan Guardian Knight, kekuatannya adalah sesuatu yang dilihat semua orang dengan jelas. Dan dalam kapasitasnya sebagai penyihir sistem bumi, Huang Yi adalah ahli dalam pertahanan, jadi mereka secara alami mengeluarkan yang terbaik dari satu sama lain, kenapa dia tidak rela? Terakhir, tatapan Han Qian jatuh pada tubuh Muning, peringkat ketiga kompetisi individu. Muning, pilihanmu adalah. Muning hampir mengatakan jawabannya, saya memilih Duan Yi dari kuil Ksatria, dan saya bersedia memberinya posisi pemimpin pasukan. Keputusan ini adalah sesuatu yang sudah dia rencanakan kemarin. Yang di atasnya, Long Hao Shen dan Yang Wenzhao, keduanya ksatria dan dia secara alami ingin memilih satu untuk bergabung dengan pasukannya. Jika seseorang bertanya siapa yang paling beruntung dari kompetisi ini, tanpa keraguan sedikit pun, dialah yang terpilih. Kekuatan Duan Yi tidak kalah dengan Long Hao Shen dan Yang Wenzhao. Sebuah kekuatan yang tangguh, selain fakta bahwa dia adalah ksatria penjaga, dia juga memiliki seekor mamut bertanduk emas sebagai tunggangannya. Tentu saja itu akan menjadi pilihan yang paling pas jika Duan Yi bisa bergabung dengan timnya. Akibatnya, untuk mendapatkan persetujuan Duan Yi, Muning langsung memilih untuk meninggalkan posisi pemimpin pasukan. Dalam hal kekuatan, dia secara alami tidak bisa dibandingkan dengan Duan Yi, ditambah, tempat ketiga ini adalah sesuatu yang dia dapatkan secara kebetulan. Semuanya demi membuka jalan bagi keberhasilan pasukan perburuan iblis masa depannya. Untuk pilihan cerdas ini, Han Qian mau tidak mau membuka rahangnya untuk memuji. Pandangannya diarahkan ke Duan Yi, yang berdiri di baris pertama di bawah, bertanya, Duan Yi, apakah kamu bersedia? Duan Yi memandang Muning, dan Muning juga menatapnya, matanya tampak penuh ketulusan. Saya bersedia. Meski tidak masuk tiga besar, terpilih juga merupakan suatu kehormatan, apalagi pihak lain bersedia menyerahkan posisi ketua regu kepadanya. Selain mendapatkan tiga posisi pertama, keuntungan terbaik dari tiga pesaing teratas tentu saja dapat memilih anggota untuk skuad mereka sendiri. Secara alami, keberuntungan akan tetap menjadi faktor kunci. Setelah menyelesaikan upacara pemilihan, rolet akan diputar berikutnya, dan masing-masing pesaing memiliki ekspresi yang dipenuhi dengan harapan dan kegembiraan. Semua orang berharap untuk menjadi bagian dari salah satu dari tiga tim teratas. Semakin kuat anggota tim seseorang, semakin aman mereka. Dan yang paling menarik perhatian adalah Long Hao Shen, diikuti oleh Muning dan Duan Yi dari pasukan ketiga, dan yang terakhir, Yang Wenzhao.